2 kilo aja ya, 2 kilo. Jadi per pohon ya? 2 kilo per pohon aja ya, 2 kilo per pohon itu 25 pohon kan jadi 50 ya. Jadi 2 kilo ya. Jadi kalau misalkan 1 kilo itu harganya sekitar yang 1,15 juta ya. 1 kilo? 1 kilo bisa 15 juta. Bentuk bentuk kayak gini? Ini itu 1 kilo. Ini baru saja saya terima dari petani. Iya. Ini 15 juta tuh. 1 kilo. Padahal ini kan berat. Iya. Jadi sekilo kan enggak banyak gitu maksud saya. Sekilo itu enggak banyak. Jadi kalau misalkan kita asumsi 70% keberhasilan inokulan, jadi 2 kilo saja lah. 2 kilo yang kualitasnya bagus itu mungkin sekilo, yang agak rendah itu sekilo gitu. Jadi itu sudah menghasilkan sekitar 25 juta. Iya, 1 kilo per pohon. Kalau 2 kilo ya. Ya, per pohon. Nah, kalau kali 25 gitu. Iya. Berarti kan 25 kali 20 kali 25 juta kan? 25 650 juta. Sekali panen. Sekali panen. Nah, tapi panennya juga harus bertahap. Jangan sampai nanti kita panen ini habis gitu. Nunggu lama lagi ya. Jadi begitu panen harus nanti segera nanam gitu. Iya. Jadi kalau kita punya sepetak misalkan ini kan umurnya kan taruhlah misalkan 10 tahun lah ya. 10 tahun atau berapa gitu ya. Kita bikin peta bagi 10. Tahun ini kita nanam ini, tahun ini nanam ini, tahun ini. Jadi itu sustainable itu ya. Seperti persis kita mengelola hutan alam dengan sistem tebang pilih Indonesia gitu. Jadi kita bikin gilir tanam ya. Peta-peta sejumlah 35 peta. Peta pertama dipanen. Ya, terus kemudian tahun berikutnya. Kalau ini kan bukan tebang habis kalau di hutan itu. Di hutan jadi, ya. dia akan meremajakan kembali. Disitain tadi ya. Iya. Oh, nah itu nanti tumbuh lagi sementara ini ya tanam baru gitu tanam kan. Baru ya gitu. Jadi sebenarnya prinsip sustainable itu seperti itu. Iya, enggak akan habis ya. Iya. Persis juga sebenarnya mengelola hutan itu sebenarnya sangat gampang, Bu. Mengelola hutannya sangat. Nah, yang enggak gampang itu kalau kita punya ambisi untuk mengeruk semua yang ada di hutan itu untuk alam itu ya. Itu terus kena kebakaran, kena perambahan. Sebetulnya tidak hanya gaharu ya Pak Sulis ya. Tidak hanya gaharu. Yang maksud saya tidak hanya gaharu, yang sistem tebangnya atau panennya yang tadi ya harus disisain kalau nanti bisa disuntik. Pohon yang lain pun ya, hasil hutan yang lain pun seperti itu harusnya itu, ya. Jadi kalau kita mau nebang yang pohon yang umur memang layak dipotong itu jangan sampai jebol gitu ya, supaya ini tumbuh lagi gitu mestinya ya. Kita kayak manen kangkung aja ya. Kangkung itu misalkan 6 hari udah tumbuh itu. 6 hari ya kita bikin aja kotak 6 kotak. Ini hari ini panen ini. Besok Jadi bergilir. semuanya gitu terus itu. Ya itu sustainable itu sebenarnya sederhana. Iya menarik sekali ya, Om Sulis. Sebetulnya kita itu memang kaya ya. Kayak sumber daya alam ya. Artinya tidak hanya dari tambang, dari hutan, dari batu bara, dari semua ada. Nah, Om Sulis bisa jelasin nggak dari ini sehingga menjadi ini atau ini gimana ini supaya barangkali sahabat Yampi itu yang tadinya saya mau buat apa ya, lahan saya cukup luas gitu, siapa tahu terus dia akan mencoba menanam gaharu ini dengan harapan hasilnya nanti akan meningkatkan nilai tambah gitu ya. Nah sekarang masalahnya kan pasarnya mudah nggak kan gitu. Kalau soal pasar sebenarnya kita cukup optimis ya, karena dari kebutuhan dunia, kebutuhannya itu terus meningkat. Itu saat ini menurut data itu 5.000 ton per tahun. Oh, 5.000 sementara ton. Kita hanya bisa supply 50 ton saja. 50 ton saja, berarti masih peluang. Ya kita hanya mungkin tidak lebih dari mungkin 3%. Iya. Oh. Jadi pasar itu sangat menjanjikan. Jadi peluang untuk menanam pohon gaharu ini masih terbuka ya. Nah, terus kemudian dari satu pohon itu sebenarnya kita bisa menurunkan hasil kira-kira sebanyak 8 sampai 10 produk yang berbeda.
Dari satu pohon. Dari satu pohon gitu. Oh, oke. Iya. Ya. Jadi kita punya setelah inokulasi berlangsung 3 tahun ya, kemudian kita panen, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Ya. Untuk bisa menghasilkan ini, itu kan ada sisa-sisa serutan ya. Serutan ini, jadi sisa itu serutan. Ini serutan ini serutan, jadi sisa dari potongan ini. Jadi ini kan jadi masih bercampur, ini kan masih bercampur dengan kayu tuh, jadi kayu yang agak ini di carving ya, istilahnya di carving itu menjadi bagus. Ini kan sudah nggak ada warna putih-putihnya. Nanti ini serutan. Ini sebetulnya kan sisa ya, artinya dari yang ini. Pembuangan gitu. Betul. Ya. Jadi karena ini sudah bisa dimanfaatkan. Ini sisa serutan. Nah, sisa serutan ini itu kalau kita suling itu menghasilkan minyak gaharu yang cukup mahal. Cukup mahal. Dari ini menjadi minyak. Jadi disuling, disuling. Ya, jadi disuling dengan alat penyulingan alat penyulingan itu bisa menghasilkan minyak gaharu. Jadi dengan investasi sekitar 50 jutaan lah untuk alat mesinnya. suling. Ya, itu bisa alatnya itu ya. Bisa berkelompok lah. Gitu. Nah ini saya dapat kiriman ini, ternyata bahan baku untuk penyulingan yang nomor 1 ini, Bu. Ini masih coklat. Ini masih coklat itu ya cirinya ya. Jadi 1 kilo itu hanya menghasilkan 1 sampai 2 gram. 2 gram ini minyak. Iya. Suling. Jadi 1 kilo hanya 1 gram lah istilahnya. 1 atau 2 gram. 2 gram. Nah, 1 gram itu harganya 350.000. 1 gram. Jadi bayangin kalau kita punya 1 liter, 1 gram kan mirip-mirip 1 mili ya. Iya. Bayangin kalau kita bisa menghasilkan 1 liter kan 1.000 ya. 1.000 kali 1.000 kali ini. Bisa ratusan juta. Padahal itu dari sisa. Dari sisa apa sih ya? Di sisa carving. Coretan lah ya. Carving ini ya. Nah, minyak itu ada contohnya enggak, Pak? Minyak saya enggak. Ini apa? Minyak suling bukan? Jadi hasil ini kan dari ini kan disuling. Ya. Nah, dengan teknik penguapan ya. Teknik penguapan. Itu kemudian melalui tabung fraksi. Nanti kan ada minyak, ada air. Nah, kemudian air ini hasil sulingan itu ini. Oh, jadi ini air hasil sulingan gitu. Ini pun bermanfaat. Ini bermanfaat sekali gitu. Ini untuk masyarakat tertentu ini digunakan untuk minum dan penguat jantung. Ya, ini. Untuk kecantikan. Iya. Tapi ini aman ya? Aman. Karena apa? Air gaharu itu anti jamur, anti bakteri. Air gaharu. Iya. Air suling gaharu itu anti jamur. Dan ini food grade. Food grade ini dihasilkan dari petani mitra kita di Lampung. Di Lampung ya. Segini itu bisa dijual 50 sampai 100.000 ini. Itu padahal 250 liter ya, mili ya kayaknya ya, 250 mili. Ini airnya saja ini ya. Jadi bisa jual air, anti jamur, anti bakteri. Tanpa proses ini, nggak ada kimia gitu, nggak ada. Langsung. Justru dihindari, jangan sampai kan kita nggak tahu ya. Yang sekarang air mineral itu kan katanya langsung, tapi nggak tahu kok. Tapi awet. Ini awet sekali. Dan ini juga berfungsi untuk menstabilkan produk. Jadi nanti akan saya jelaskan gaharu serum brightening nanti memakai bahan ekstrak ini. Jadi dari kalau kita tahu
hasilnya ya, artinya dari bahan mentah ya, ya kan mentah. Sampai ampas nggak bersisa ya, nggak bersisa. Itu semua laku, uang ya, estimnya itu bisa dijual. Bisa dijual. Oh, Masya Allah, jadi ini juga ya. Nah, Pak Tulis, ini setelah diambil minyaknya disuling, ya. ini kan jadi limbah. Ampas. Ampasnya itu bisa diproses lagi untuk menjadi bukhur. Oh, bukhur. Ini. Bukhur namanya. Ya, bukhur atau dupa. Dupa. Oh iya, bukhur. Jadi dupa dan ini sekitar 25 atau 30 ribu segini itu. Segitu ya, kotak itu ya. Ya dari yang nggak ada yang terbuang ya. Nggak ada yang terbuang. Jadi semuanya punya nilai ekonomi ya. Iya, semuanya. Pak Sulis ya. Ya betul. Oh, menyenangkan sekali ya. Artinya kalau di Jawa cocok nggak? Apanya? Menanam ini. Oh, di Jawa cocok sekali. Di Kabupaten Sragen. Jadi harus dataran tinggi kah? Harus itu tadi jangan sampai ketinggian itu. Jadi kalau misalkan bisa sih tumbuh di atas 600. Tapi bisa, ini ya, tapi tidak optimal ya, karena kan itu harus yang kita cari kan sebenarnya pertumbuhan yang optimal. Ya. Sehingga ya itu tadi menghasilkan volume kayu yang cukup. Itu baru dari sisi itu ya Pak Sulis, dari sisi sisa ya. Dari sisa grafting tadi ya. Nah, kalau selain itu, artinya selain tadi itu minyak suling ya dari sini, minyak garu ya, minyak garu yang pakai penyulingan tadi ya, sehingga uapnya itu. Nah, apalagi yang jadi ini saja sekarang 1 gram atau 1 mili sekitar tadi 350 data yang tadi malam saya peroleh dari petani langsung nih. Jadi kalau satu tolak itu 12 mili Bu. Tinggal mengalikan jadi 12 ini kali 400 ribu berapa itu? 350. Ya itu. Jadi petani kita sebenarnya sudah berhasil. Sudah ngerti ya. Sudah ngerti ya. Pastinya ya harus menguntungkan terus bisnis gitu loh. Dan bisa memilih kan sebetulnya saya mau nanam apa gitu loh maksudnya. Kan harus hitung-hitungan gini. Mana yang memberikan nilai tambah paling bagus ya. Nah, kemudian sebelum berlanjut ini kan ada yang ini kan kualitasnya kualitas bagus. Jadi yang kualitasnya agak rendahan itu bisa dibikin tasbih. Jadi dengan peralatan yang sebenarnya sederhana kita bisa bikin butiran-butiran dari gaharu tapi yang kualitasnya agak rendah. Ini kan langsung dijual nih, udah ini langsung dijual ini. Jadi tidak disusun lagi, langsung dijual. Harganya kan yang tadi ini per kilo yang tadi 20 berapa tadi 15 atau 20 juta. Nih. Per kilo 15 juta. Ya. Pak Sulis ya. Dalam bentuk telanjang gini doang. Iya itu. Karena di sana itu dipakai langsung dibakar untuk aromaterapi. Aromaterapi. Nah, umumnya diekspor kemana nih? Ini umumnya di Arab Saudi. Arab yang jelas ya. Di Dubai. Iya, Uni Emirat Arab lah ya. Timur Tengah lah ya. Timur Tengah. Nah, di sana itu penggunaan gaharu itu menunjukkan status sosial. Ya. Jadi semakin banyak, semakin tinggi kualitas gaharu yang dibakar itu menunjukkan dia mampu tinggi status sosialnya gitu. Nah di sana itu untuk aromaterapi. Jadi kalau dibakar, aromaterapi kan ini tidak perlu diolah toh? Nggak usah. Kalau yang ini langsung dijual udah ya. Langsung siap pakai gitu jadi, untuk seh-seh itu ya. Jadi pakai jubah panjang gitu. Terus kemudian itu dibakar di bawahnya dipakai itu. Jadi aromaterapi ya. Asapnya itu. Jadi membuat tubuh memang terasa lebih fit gitu kali ya, Pak ya. Segar terus kemudian ya itu. Nah, sekarang di Indonesia
kita sudah mempunyai industri apa untuk gaharu ini? Kalau industri sudah banyak, industri penyelungan kita sudah banyak. Ya. Kemudian industri pembuat tasbih sudah banyak. Ya. Terus kemudian juga gelang gaharu juga banyak. Apalagi bukur ini juga udah banyak. Itu ya. Yang, terus ini ada parfum itu sebenarnya itu yang langsung bisa dikonsumsi oleh konsumen ya. Jadi ini parfum ya. Itu parfum. Jadi itu parfum gaharu, tapi tidak biang gaharu. Bukan biang. Oh iya ya. Yang biang yang tadi itu ya, yang baunya 3 hari itu ya. Yang harganya 1 tetes tadi tak catat loh. Harganya 1 tetes berapa gitu ya? 400.000. 400.000. Iya. Itu minyak yang dipakai Sultan Dubai itu 400.000. 1 tetes ya. Dan itu perlu industri tersendiri. Itu ada, kalau di Arab itu kan punya industri tertentu yang mengolah biang itu menjadi yang bisa dikonsumi oleh masyarakat gitu. Masyarakat itu. Dan itu menghasilkan yang luar biasa, itu industri. Nah, kita ini kosmetik itu, Pak, kita mengekspor enggak hasil gaharu ini? Dalam bentuk ini ya, dalam bentuk yang sudah di ini. Kalau industri parfum di Indonesia belum berkembang. Untuk kalau di Arab, di India, di beberapa negara itu industri parfum yang kita konsumen parfum. Karena enggak ini ya. Industri parfum belum berkembang. Iya. Tapi kita pencinta parfum ini enggak? Kalau Pak Sulit ngelihat ini di masyarakat. Kita pencinta parfum, tapi kebanyakan kita impor. Jadi tapi gaharu. Oh. Jadi kita mengekspor biang, tapi kita juga mengimpor parfum yang sudah jadi. Kenapa nggak tiru sendiri ya? Ya, itu. Bahannya kan dari kita kan. Betul. Mungkin kurang ini kali ya. Karena kan sebenarnya memang perlu ilmu tersendiri sih ya. Industrinya itu. Kalau industri kosmetik banyak. Ya. Di kita industri kosmetik. Tapi kosmetik yang memakai gaharu belum banyak. Belum, iya. Ini yang membuat serum brightening untuk muka ya. Muka, iya, brightening seru. Yang memasukkan ekstrak gaharu dalam bentuk air itu hanya saya. Jadi ini pertama kali di Indonesia. Oh gitu. Ya. Dan itu Pak Sulis yang ini ya, inisiasinya. Ya, inisiasinya. Atau foundernya. Ya. Ini saya sendiri. Dan ini pabriknya di? Pabriknya di Padalarang. Padalarang. Oh, Cimahi sana ya? Dan ini industri kosmetik yang besar. Kalau ini kita saya sendiri nggak mampu karena nggak punya ilmu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk memformulasinya. Hanya kira misalkan ekstrak gaharu kita sekian mili, kita coba gitu. Komposisinya itu ya. Setelah oke. Ini udah haki. Sudah punya nomor BOM. Iya. Udah kita misalkan. Maksudnya ini nggak bisa diklaim gitu loh. Nggak bisa diklaim orang lain nih. Pak Sulis gitu ya. Harus ini 80% ibu-ibu gengsier pakai ini. Iya, saya juga pakai ini. Kelihatan bling ya. Ini juga nih mobil ini. Mobil ya. Terus ini. Iya. Posisi juga. Iya. Nah ini kan pasarnya bisa diperoleh di mana? Ini enggak kan, pakai media sosial enggak? Sudah pernah saya ini kan di Shopee. Shopee, kemudian juga TikTok. Juga, hanya kalau kita terus-terusan live itu yang enggak kuat itu mahal. Mahal yang cuap-cuapnya itu. Oh iya, yang menyampaikannya ya. Kemudian persaingan di TikTok atau di Shopee itu kan cukup tajam gitu. Tapi yang gaharu kan enggak ada. Iya, memang enggak. Tapi orang kan tidak tahu
gaharu itu sebenarnya apa gitu kan. Iya. Kalau tidak kita jelaskan, kita edukasi semacam itu, mudah-mudahan melalui podcast orang akan tahu dan mungkin memberikan penghargaan terhadap ini kita gitu komoditas milik kita gitu ya. Jadi kan ini ada empat zat aktif yang ada di situ ya. Coma bright, terus kemudian jadi terus ditambah minyak gaharu. Jadi fungsinya itu untuk satu mencerahkan kulit, kemudian menghidrasi kulit, kemudian melindungi kulit dari paparan ultraviolet itu. Terus kemudian juga anti mikroba, anti jamur. Jadi kita satukan zat aktif itu dengan ini. Jadi menjadi produk yang memang. Ada apa kendala pengembangan ini, Pak Sulis? Kendalanya sebenarnya kalau untuk industri itu bagaimana kita memang pertama konsumen kita memang harus kita edukasi. Itu perlu upaya yang serius gitu. Nah, masih ada harapan, maksudnya ini kan baru ini, masih ada keinginan pengembangan hasil gaharu ini enggak, Pak Sulis? Kalau sebenarnya yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk petani terus menanam. Tapi juga harus ingat bahwa tanaman gaharu itu perlu waktu yang lama, jadi perlu kesabaran dan perlu istiqomah ya. Jangan sampai selalu terpengaruh oleh promosi iklan bahwa komoditi ini sekarang lagi in, terus kan dibabat, ganti sawit. Iya betul, harus istiqomah. Jadi kalau saya beberapa kali podcast itu apa sih yang sebaiknya oleh petani muda ya, artinya petani kita untuk itu tadi, kalau udah memilih satu komoditas untuk dikembangkan, jatuh bangun ya itu aja gitu. Nah ini sama ya, artinya jangan terus dibabat. Kalau ditanam di pekarangan itu saya malah menyarankan agroforestry. Jadi jangan sampai tanaman yang ada dan itu sebagai penghasilan harian atau bulanan itu jangan sampai dibabat, itu tetap. Jadi ini kayak yang lindungin gitu ya. Jadi, yang lainnya tanam aja di tempat-tempat yang memang ada sinar ada ruang untuk bisa tumbuh gitu. Jadi tidak memerlukan tanaman yang memang betul-betul dia habis lain habis ini jangan. Jadi tumpang sari lah kali tumpang sari ya, agroforestry. Jadi jangan sampai 7 tahun itu terus mendekem. Hanya ini tok ya padahal. Kalau enggak kan jadi mesal gitu. Karena untuk bisa menghasilkan gaharu itu banyak faktor Bu Susi. Jadi satu, inukulannya sendiri. Inukulan itu berarti kunci ya? Ya, inukulannya itu salah satu faktor yang berpengaruh. Penentu ya. Inukulan itu foliarium itu memang harus benar-benar teruji dan kita punya dan jangan beli sembarangan. Jangan beli sembarangan. Satu, inukulan. Jadi bagaimana memilih itu, terus kemudian juga pada saat kita menyuntik di tempat yang jauh, bagaimana handlingnya, mengemas itu jangan sampai nanti terjadi kontaminasi. Nah itu bisa hasilnya bisa berbeda gitu. Jadi bisa berbeda, itu dari segi inukulan itu memang harus hati-hati. Yang kedua, pohon induknya sendiri, pohon inangnya, pohon induknya itu juga harus kita ini kan, itu juga faktor yang sangat berpengaruh. Jadi agak berbeda. Misalkan Aquilaria malakensis, Girino, Aquilaria filaria itu berbeda responnya terhadap inukulan. Jadi pohon gaharu itu akan memberikan respon berbeda terhadap inukulan yang tadi ya banyak variasinya banyak varietasnya itu ya. Jadi inukulan yang kita ambil jamurnya dari suatu daerah itu akan bagus kalau kita gunakan untuk daerah itu. Misalkan dari Kalimantan Tengah, kemudian ada Jambi, ada Gorontalo, nah itu begitu. Jadi dia nggak bisa nyebrang lah istilahnya, Jambi dipakai Kalimantan, dia kan adaptasi lagi gitu betul, ya.
Jadi harus yang dari situ ya? Ya, sedapat mungkin, sedapat mungkin memang dari situ. Nah, kan menurut Pak Sulis tadi inokulan ini sudah dihasilkan oleh industri. Ya, jadi perusahaan yang menghasilkan inokulan ada. Sekarang inokulan itu baru bisa dihasilkan oleh instansi seperti Badan Litbang itu, instansi pemerintah. Kemudian juga petani ada beberapa yang sudah menghasilkan inokulan gitu. Tapi kalau perusahaan besar belum. Perusahaan komersial belum. Belum. Artinya kan contoh kalau padi bibitnya itu kita bisa beli di industri ya, jenisnya apa, IR36 apa. Nah ini belum ada ya, industri yang menghasilkan bibit inokulannya ya. Nah kita juga baru, jadi ada inokulan petani kita yang di Kalimantan Tengah yang sudah berhasil. Inokulan dari Pak Karim ya. Dan juga ini terus kemudian kita juga baru mulai ini teman-teman untuk bisa menghasilkan inokulan. Tapi ini inokulan namanya. Inokulan. Nanti dicampur dengan air itu. Dengan air dan molase. Jadi pada saat nanti kita bawa ke daerah gitu, ke lapangan itu tidak harus mengangkat bergalon-galon inokulan. Nah, itu kan harus membayar untuk ongkos angkutnya kan cukup ini. Kalau ini kan tinggal beberapa. Jadi nanti dicampur di sana. Di sana. Kenapa kok ada warna-warna gitu, Pak? Ini hanya menunjukkan bahwa ini jamur yang berasal dari beberapa daerah gitu. Ternyata begini itunya ya. Jadi bisa mencirikan ya. Contohnya ini ya. Hanya kita harus mendokumentasikan dengan baik. Ini dari mana yang warna begini? Itu dari, kalau nggak salah dari daerah Sulawesi. Nah, yang pink ini coklat. Yang ini mungkin dari Sumatera ini. Gitu. Ya. Jadi sebaiknya inokulan digunakan untuk di daerah yang itu untuk bisa memberikan hasil yang baik gitu ya. Boleh juga, tapi kita tidak bisa memastikan hasilnya ya. Pokoknya ini Sumatera saya pakai di Jawa gitu namanya. Gitu ya. Pak Sulis ya. Nah satu gini ini kan 20 gram ya. 20 gram itu bisa. Itu berapa ini? Bisa dicampur sehingga menjadi sekitar 8 liter. 8 liter. Sedangkan satu pohon perlu lebih kurang 1 liter. 1 liter atau 2 liter. Atau 2 liter. Berarti ini kalau 8 liter. Kalau 100 misalkan harganya per liter 100 ya mungkin. Ya, jadi kita ngitungnya bukan harga gramnya, tapi nanti setelah jadi liternya. Iya. Kalau ini 2 gram kan jadinya 8 liter. 20 gram jadi 8 liter. Ya, 8 liter untuk sekitar 8 liter ya lebih kurang 6 sampai 7 ya. Pohon. 5 pohon. 5 sampai 6 pohon. Begitu ya. Cuman harus sabar ya. Sabar. Karena itu tadi dari menanam sampai menghasilkan gaharu itu lebih kurang 7 sampai 8 tahun. Jadi setelah siap, betul. Iya kan, siap tebang atau siap panen itu 8 tahun. Tetapi setelah itu kita bisa hasil dari yang sudah ditebang tuh menjadi baru ya, pohon-pohon baru gitu kan. Jadi sebaiknya ya itu tadi ya, ada gilir ya, tanaman gilir ya. Habis ini terus tahun ini dan jangan monokultur. Ya, sebaiknya jangan monokultur kan, sebaiknya tumpang sari. Ya. Untuk ini ya, untuk pendapat sehari-hari lah istilahnya ya. Untuk tingkat petani gunakan pekarangan aja gitu. Tadi itu apa? Sulis emas hitam. Nah, jadi ya anggap aja ini emas hitam yang nanti di akhir itu ya, kita nikmatin gitu ya. Jadi kalau kita menanam sekarang 8 tahun baru panen itu ya seperti ya kita nabung untuk anak kita nanti kalau pas begitu SD bisa langsung gitu biaya dari situ. Jadi ini sama dengan deposito ya. Ya betul. Jadi pas dia SD, SMP ya dari sini aja gitu ya. Menarik sekali. Tapi ini selain ini adakah bukan keinginan ya,
apa sih passion dari Pak Sulis memaksimalkan hasil gaharu ini. Selain yang sudah ini, ada passion apa lagi yang kayaknya gitu ke depan? Ini produk ini kan terus diteliti, baik oleh Cina, Jepang, Korea. Sebenarnya untuk Indonesia itu sebenarnya ladang untuk penelitian dalam kaitannya dengan obat-obatan gitu. Jadi sekarang itu di Cina sedang diteliti bahwa gaharu itu sebagai obat anti nyeri, ya, anti stres, untuk obat penenang. Jadi di Cina itu sekarang fokusnya itu organ-organ sekitar perut, Bu. Jantung, lambung, ginjal, terus paru, ya itu di Cina itu. Kemudian di Jepang itu lagi diteliti untuk hal-hal yang berkaitan dengan otak. Otak. Nah, di Korea itu sedang teliti hal-hal yang berkaitan dengan anti aging. Ya kan kulit. Dia itu ya terkenal ini ya. Kosmetik ya. Nah, ini yang belum ketahuan ini Indonesia ini. Mau apa gitu. Apa mungkin untuk keperkasaan laki-laki. Iya. Tapi kok eman ya Pak Sulis kalau hanya sekedar itu. Kalau saya kok lebih ke farmasi ya. Artinya kan masyarakat kita kan cukup populasinya saja kan. Iya, maksudnya populasinya besar. Ya, kita 270. Nah, itu kan potensi untuk ini loh Pak, artinya memanfaat gaharu ini untuk masyarakat gitu. Ya. Kalau 270 juta. Iya. Sebagian kan beragama Islam. Iya. Jadi kita punya hari Jumat, ya. Setiap Jumatan kan kita memang disunahkan untuk memakai wangian yang tidak beralkohol kan, gitu misalkan. Dan kita punya hari raya. Kita juga saudara kita yang beragama Hindu di Bali itu wangi-wangian itu menggunakan gaharu itu untuk ini, untuk ritual, apa, stanggi itu. Wah, itu yang pakai itu pakai bambu dupa. itu. Yang dupa itu. Itu kalau satu orang itu saya hitung itu dia tidak kurang dari 5 itu dalam satu hari untuk beribadah. Iya. Kalau satu keluarga itu 5, berarti kan 5 kali 5. Jadi cukup yang ini produknya. Ya, cukup yang itu. Yang ini produknya. Iya. Dan ini kan kalau toh ya, kita belum sampai industrialisasi. Ini kan bisa dikerjakan IRT ya, industri rumah tangga ya. Bisa. Dan ini pasarnya ada itu tadi ya, di Bali atau di ini ya, yang masyarakat yang beragama. Oh, sebetulnya. Jadi kalau di Bali Talura misalkan 1 juta penduduknya menggunakan 25 dupa, berarti 25 kali 1 juta, berarti 25 juta dupa atau stanggi yang dari bambu itu ya. Yang bambu itu ya. Padahal bambunya kan tidak satu itu. Ya. Bambunya biasanya ambil dari Jawa Tengah gitu kan. Banyak sekali bambu-bambu yang dari Jawa Tengah itu. Di samping Bali juga memproduksi bambu gitu. Jadi itu wangian itu dari sini. Dari situ. Jadi dari limbah dari gaharu. Bubur. Iya. Dari limbah gaharu yang dan diproses. Ini maksudnya gini loh, kalau toh ingin menghasilkan ini tidak perlu ada pabrik dulu ya. Ini bisa dikerjakan oleh dengan peralatan yang sebenarnya sederhana dan harganya terjangkau. Nah, itu perlu pelatihan enggak sih Pak Sulis kalau petani ini perlu pelatihan, karena itu kan walaupun tidak menggunakan teknologi yang rumit tapi tetap harus ada gitu. Cara itunya, karena untuk bisa menghasilkan bentuk kerucut gitu, dan sampai terbagasi habis itu kan perlu memang ini, misalkan kepadatannya, terus kemudian
mungkin komposisinya dari ya, betul. ampasnya itu ya. dengan apa, terus berapa gitu ya. Besarnya butiran yang menyusun bentuknya itu kan juga harus, jadi dalam waktu berapa nah, kalau jam itu bisa petani ingin berlatih, apakah Kementerian Kehutanan mempunyai pusat-pusat pelatihan? Kalau sementara ini karena Gaharu kan sedang berkembang dan untuk pelatihan-pelatihan sebenarnya itu bisa dikoordinir oleh asosiasi. Kita baru saja membentuk asosiasi Gaharu ya, bukan budidaya, asosiasi Gaharu budidaya. Berbeda asosiasi kan? Gaharu budidaya. Jadi Gaharu hasil budidaya. Gaharu hasil budidaya. Tapi kalau asosiasi budidaya Gaharu, asosiasi petani beda sedikit ya. Dan alhamdulillah ini asosiasi Gaharu budidaya Indonesia. Iya. Insya Allah. Baru ya. Baru. Pak ya. Ini establish 2026 itu sekarang lagi proses untuk dinotaris dan legalisasinya ya. Dan ini berkedudukan di Bogor. Di Bogor. Pelindungnya ya alhamdulillah orang-orang yang memang ini tahu ya, mengenai artinya akses orang-orang yang memang pasar ke Timur Tengah situ ya. Ya, saya sebagai Dewan Suro di situ. Dewan Suro ya. Cocok lah kalau Sulis. Iya. Oke, nah ini baru ya, jadi baru ya. Nanti kedepannya melalui Asgabindo inilah ya. Artinya melalui asosiasi ini para petani Gaharu gitu. Dia jika bisa berperan sebagai bulog misalkan. Kan sekarang petani-petani yang sudah menghasilkan Gaharu tapi tidak memiliki akses pasar kan harus kita bantu gitu. Nah itu kalau kita suruh tanam terus kemana? Ya betul. Nah inilah mudah-mudahan ini bisa bertindak sebagai bulog. Iya wadahnya ini. Kadang-kadang petani yang tidak tahu akses pasar dibeli produknya itu terus udah harganya segini aja, padahal nanti oleh petani yang lain yang tahu akses pasar dijual itu, itu kasihan ya, jadi dolar gitu. Jadi salah satu tugasnya Asgabindo ini adalah mewadahi para petani penghasil Gaharu ini ya, dan juga memberikan pelatihan, pemahaman, edukasi kepada petani. Jadi mendapat. Nah ini ada di pusat atau punya di provinsi? Nanti kita akan juga ajak koordinator di tiap provinsi, juga nanti kabupaten gitu. Jadi nanti semuanya tersebar di seluruh Indonesia itu punya. Iya, karena kan petani Gaharu ini terutama kan justru di daerah Pak. Di kabupaten. Iya, justru kalau nggak ada wadahnya di daerah, kan nggak mungkin harus ke Bogor ya. Itu nanti mungkin perlu segera kali Pak Sulis ya. Betul. Supaya sangat itu tadi para petani kan pasti baru ada ini nanam enggak lah. Pasti mereka sekarang udah mau panen nih ceritanya. Sudah punya pohon banyak, tapi juga nunggu inokulan mana ini? Iya, ini kemana? Terus atau inokulan yang sesuai, dan ini kan perlu diedukasi ya. Mudah-mudahan asosiasi ini ya, mudah-mudahan bisa membantu para petani untuk lebih bisa mereka menanam tuh punya nilai yang layak tinggi, gitu ya. Memang harus dihargai tinggi ya, tinggi gitu. Kalau memang dinilai kan ada timnya yang akan membeli kan punya ininya istilahnya screeningnya. Ini segini harganya gitu. Betul. Dan juga asosiasi ini nanti akan bekerja pada level kebijakan. Jadi Gaharu ini kan termasuk komoditi yang diatur perdagangannya dengan konvensi perdagangan namanya CITES. Jadi CITES itu Convention of International Trade on Endangered Flora and Fauna langka. Jadi itu di mana ofisnya apa? Jadi CITES itu aturan internasional. Tapi jadi di dalam perdagangan itu harus
mendapatkan kuota. Jadi tidak bisa kita memanen garu kemudian memperdagangkan seenaknya gitu, nggak boleh, karena itu termasuk komoditi yang memang diatur. Berarti termasuk komoditi ini ya, langka gitu ya? Iya, ini termasuk langka itu, makanya harganya sangat mahal karena langka itu. Iya. Jadi termasuk di dalam CITES Appendix 2. Jadi di CITES itu lampirannya itu ada Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3. Jadi ada instansi yang mengaturnya gitu. Dan Indonesia adalah Kementerian anggota, Kehutanan. Ya, anggota. Jadi dari Kementerian Kehutanan dan LIPI. Dan LIPI. Jadi dari segi saintifiknya. Dan ini. Jadi kalau dua-duanya menyepakati bahwa ini harus memang diizinkan, baru kita bisa. Baru bisa mengeluarkan gitu ya, dalam artian izin untuk diekspor. Ya, makanya mekanismenya itu dengan cara kuota. Berarti nggak bisa itu nggak bisa sembarangan. Yang bisa sembarangan petani itu. Petani semua tanam nggak bisa gitu lah nanti. Nanti kita pada level perdagangan gitu. Jadi yang kita berikan akses adalah bagaimana petani itu mendapatkan akses dengan menjual berdasarkan kuota, dan nanti kalau itu hasil budidaya Bu, itu kuota itu tidak harus, hanya garu alam, garu alam itu ada kuotanya. Tapi kalau sudah budidaya itu enggak kuota. Tapi tetap itu melalui mekanisme itu tadi ya, organisasi internasional gitu ya. Gitu, Indonesia anggota CITES itu. Saintis LIPI juga. Kalau nggak salah kantor pusatnya nggak tahu apa di Jeneva atau di mana gitu ya. Itu khusus gaharu atau kehutanan, hasil hutan? Hasil hutan yang memang dianggap langka. Jadi misalkan apa aja selain gaharu? Misalkan seperti binatang yang langka itu kan seperti jarak Bali. Jarak Bali itu kan bisa diternakkan dan itu burungnya kan bagus itu. Itu kalau misalkan mau mengekspor itu harus pakai surat itu. Jadi ada surat izin untuk perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri itu. Jadi kalau kita gitu. bawa garu misalkan 5 kilo itu harus di airport harus ada suratnya, kalau enggak bisa ditahan di jadi sebetulnya cukup potensi ya. Tapi itu tadi potensi yang terukur ya, artinya ya itu tadi karena ada aturan, jadi berapa kelayakan kita menanam itu itu perlu jadi edukasi ke petani, Pak Sulis ya. Betul. Nah itu tugasnya Asbindo Asgabindo ini ya. Jadi sebenarnya tugasnya sangat banyak. Dari bagaimana membudidayakan dengan baik, bagaimana memilih ini tadi terutama inokulan dengan baik supaya teknik menginokulasi itu juga harus supaya jadi berapa kedalamannya terus kemudian juga arah menyuntik terus kemudian berapa cc yang harus disuntikkan. Tapi Pak Sulis lihat ini ke depan cukup artinya cukup menjanjikan, cukup cerah ya, saya kira gaharu ini ekspornya cukup terbuka dan demand terus naik. Betul. Jadi saya sendiri merasa optimis bahwa gaharu ke depan itu primadona ya. Jadi mungkin dulu kayu jati gitu ya. Mungkin ke depan gaharu gitu ya. Kira-kira ya Pak Sulis ya. Oke Pak Sulis, terima kasih. Tadi sebelum saya akhiri, ini tadi apa? Wewangian. Wewangian itu parfum. Jadi bisa dipakai untuk sajadah, untuk salat, jadi untuk pesta juga bisa untuk wangian. Dan wewangian ini sangat diminati oleh masyarakat Timur Tengah. Masyarakat Timur Tengah dan juga Indonesia. Indonesia yang tadi ya. Kita juga. Karena bagian besar masyarakat Muslim yang tadi bisa diteteskan di sajadah di mana gitu ya, Pak Sulis ya. Baik, terima kasih Pak Sulis. Sebelum saya akhiri bincang-bincang yang cukup menarik,
kami ingin closing statement dari Pak Sulis untuk sahabat yang silakan Pak Sulis. Jadi coba kita mulai menanam secara terbatas lewat keluarga, keluarga, kemudian juga lewat jamaah masjid gitu. Nah, kalau keluarga punya tanaman 1 atau 2, kemudian jamaah masjid terutama yang punya lahan cukup itu bisa jamaahnya menanam, kemudian juga masyarakat terus melakukan penanaman. Saya yakin bahwa dengan teknologi yang sudah kita kuasai, kita akan menjadikan Gaharu ini menjadi primadona dan hasil income yang bisa mensejahterakan petani. Dan insya Allah kita akan menjadi bangsa yang bermartabat karena kita punya komoditi yang sangat berpotensi untuk menghasilkan keuntungan. Jadi terakhir sebenarnya kita bisa belajar dari kehidupan Gaharu. Jadi kehidupan Gaharu dan kehidupan kita itu hampir sama. Jadi untuk bisa menghasilkan kemuliaan itu memang harus mengalami ujian. Jadi kayu Gaharu yang tadinya sehat disakiti, kemudian dia bertahan, sabar, merespon dengan mengeluarkan resin kemudian terakumulasi dengan baik, itu akan menghasilkan kemuliaan, akan menghasilkan sesuatu yang bernilai sangat tinggi. Sama dengan juga kita, kalau kita diuji dengan kelaparan, dengan sakit, kemudian dengan haus, dengan jiwa raga, kalau kita sabar maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauh itu lebih besar dari ujian yang kita hadapi. Gitu. Wah, filosofi sekali ya Pak Sulis. Terima kasih. Sahabat Yampi, kita punya peluang komoditas yang mungkin selama ini belum tergarap atau belum sepopuler hasil hutan yang lain, yaitu pohon Gaharu. Yang tadi sudah dijelaskan bagaimana nilai dari Gaharu itu sendiri apabila sudah dihasilkan, dengan tentunya kita harus tekun, sabar, dan istiqomah sehingga hasilnya itu seperti yang kita harapkan. Demikian tadi bincang-bincang dengan para pakar nih. Pak Sulis ini pakar di kehutanan, juga peneliti di Litbang ya Pak, kehutanan, dan sekarang beliau sekaligus menjadi di Asgabindo selaku Dewan Suro. Nah ini kalau udah Dewan Suro berkata mandi gitu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Sulis dengan amanahnya ini memberikan manfaat bagi petani Gaharu, dan ujungnya tentu ingin mensejahterakan petani Gaharu. Dan bagi para petani yang ingin memulai, jangan ragu karena masa depan Gaharu cukup cerah. Sebelum kita akhiri, kita punya tagline apa Pak Sulis? Kalau tidak wangi, kalau nggak wangi bukan Gaharu. Bukan podcast. Oh, bukan podcast Gaharu. Ayo kita sama-sama Pak Sulis kita teriakkan. Kalau nggak wangi bukan podcast Gaharu. Demikian sahabat Yampi, terima kasih atas kebersamaannya. Dengan catatan RSZ saya undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sulis.